Nah, kalian kepo kan? Ikut aku. Hai. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu tradisi? Tradisi adalah sesuatu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun juga contoh-contoh dari tradisi. Yang pertama ada sekaten. Sekaten merupakan tradisi yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Sekaten merupakan upacara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Lalu yang kedua ada ngaben yang berasal dari Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang merupakan warisan leluhur yang telah dilakukan sejak ratusan tahun silam di Bali. Selanjutnya, ada juga tantangan dalam mempertahankan tradisi. Yang pertama, perubahan pola pikir masyarakat. Yang kedua, minimnya dukungan dari pemerintah. Yang ketiga, urbanisasi dan perpindahan penduduk. Strategi pertama dalam mempertahankan tradisi ada dokumentasi digital. Dokumentasi digital berupa video atau foto. Nah, dokumentasi digital sendiri tidak merusak keaslian tradisi tersebut, namun dia membantu kita dalam mengingat tradisi tersebut. Nah, yang kedua, kita harus mulai mendukung komunitas sosial. Tradisi biasanya hidup dalam komunitas. Dengan kita membeli produk lokal seperti batik, kebaya, kita sudah membantu melestarikan tradisi yang ada di Indonesia. Yang kedua ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai dan kebiasaan turun-temurun yang dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat setempat. Contoh-contoh kearifan lokal. Yang pertama ada subak yang berasal dari Bali. Subak merupakan sistem pengairan sawah tradisional yang mengatur pembagian air secara adil. Yang kedua ada sasi yang berasal dari Maluku. Sasi adalah aturan adat untuk melindungi sumber daya alam dengan cara pembatasan sementara. Yang ketiga ada tepung tawar yang berasal dari Melayu. Tepung tawar adalah tradisi adat sebagai doa keselamatan dan keharmonisan. Nah, beberapa contoh tantangan dalam mempertahankan kearifan lokal. Yang pertama, pengaruh globalisasi dan modernisasi. Yang kedua, menurunnya kesadaran generasi muda. Yang ketiga, perubahan pola pikir masyarakat. Nah, strategi yang pertama, kita bisa mempertahankan kearifan lokal daerah kita. Kita harus mempertahankan kearifan lokal daerah kita agar tidak diklaim oleh daerah lain. Seperti batik itu tidak bisa kita mengklaim batik karena batik asalnya dari Jawa. Tapi ada juga batik yang dari Bali. Di sini katanya angker, guys. Oh. Nah, strategi yang kedua bisa kita lakukan dengan mengembangkan wisata berbasis budaya. Kita bisa mengunjungi desa-desa wisata yang ada di Indonesia seperti desa adat Dunyan dan sebagainya. Yang ketiga ada budaya. Budaya adalah kebiasaan turun-temurun yang sering dilakukan oleh masyarakat karena memiliki makna penting. Nah, yang terakhir adalah contoh-contoh budaya. Contoh-contoh budaya yakni ada batik, gamelan, angklung, tari pendek, dan reog Ponorogo. Nah, selain tantangan dalam mempertahankan kearifan lokal, ada juga tantangan dalam mempertahankan budaya. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Yang kedua, kurangnya minat generasi muda. Yang ketiga, kurangnya pewarisan budaya. Nah, strategi yang pertama ada hentikan penggunaan simbolik. Kita hanya menggunakan budaya saat upacara dan HUT RI saja. Namun kita mulai sekarang harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menggunakan bahasa daerah, makan makanan daerah, dan itulah pokoknya. Strategi yang kedua, mulai memasukkan budaya ke dalam pendidikan. Kita biasanya di dalam sekolah kan
disuruhnya ngehafal tarian, makanan lokal. Tapi kita harusnya sekarang mulai praktek seperti melakukan pensi, bikin karya seni. Nah, seperti itulah. King sukat, ngunit